Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sepertinya deh. Iya. Mohon maaf Bu, tapi agak sedikit batuk ini. Semoga segera sehat kembali ya Bu. Baik Ibu, kegiatan kali ini kita berbincang-bincang dengan santai ya Bu ya. Observasi tapi kita harus santai, tertata ya Bu. Nanti waktunya tidak lama, hanya 10 sampai 15 menit. Lama juga nggak apa-apa. Oh iya. Insyaallah hari ini saya free gitu. Alhamdulillah ya baik Bu. Supervisi akademik adalah kegiatan yang sangat positif ya Bu untuk guru, kemudian proses pembelajaran di dalam kelas serta untuk siswa. Supervisi akademik adalah kegiatan untuk kompetisi guru di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran yang bagaimana? Yang tentunya berpihak pada murid. Begitu ya Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih nih fungsi penjelasannya luar biasa. Semoga nanti dalam pelaksanaan supervisi ini saya bisa menampilkan performa saya yang terbaik. Karena sekalipun sudah biasa mengajar, tapi kalau diawasi tetap beda. Iya Bu, baik Bu. Nanti saya tentu akan hadir sepenuhnya atau mindfulness di dalam kelas Ibu. Nanti berikan semangat, berikan performa yang terbaik, ya. Begitu karena Bu Fusi sudah mau memilih saya menjadi partner Bu Fusi kali ini. Terima kasih sekali. Tapi yang jelas nanti saya akan banyak bertanya, akan banyak belajar dari Bu Fusi. Iya, mari kita sama-sama belajar. Siap. Baik Bu Suci, dari perbincangan kita dalam nanti dari awal sampai akhir. Bu Suci itu ingin mendapatkan apa Bu? Yang ingin Bu Suci dapatkan dari perbincangan kita ini apa? Tentunya saya sangat berharap nanti setelah perbincangan kita di pelaksanaan aksi nyatanya di dunia pembelajaran yang saya lakukan itu nanti bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian sesuai dengan bakat minat anak di kelas itu bisa tersalurkan dengan baik sehingga pembelajaran tidak membosankan, dan yang paling penting dengan adanya seperti itu tujuan pembelajaran kita akan tercapai seperti itu. Baik. Kemudian di dalam modul ajar yang sudah tersusun itu kan ada nama itu terus kemudian ada fase, identitas, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian sarana dan prasarana, kemudian tujuan pembelajarannya Bu. Tentunya yang ingin dicapai adalah tujuan pembelajaran gitu ya Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, apa yang ingin Bu Suci kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Yang dari tujuan yang sudah saya susun di modul itu memang saya sedang fokus ingin mengembangkan strategi sama metode pembelajaran. Jadi itu yang nanti fokus betul sekali di situ yang akan saya kembangkan. Oke Bu, kalau kita ukur level 10 ya Bu, level tertinggi itu kan 10 ya Bu. Kalau kita ukur level 10, menurut Ibu skala berapakah siswa Ibu sekarang di dalam kelas? Skala 0 sampai 10 ya? Iya. Berarti sebelum kegiatan observasi itu. Kalau di rata-rata sih 78 gitu. 78 ya hampir 9 lah. Tapi kan kalau itu di rata-rata, kalau misalkan kita ambil dari anak per anak itu kan bisa beda Bu. Ada yang dalam menguasai dalam mencapai tujuan pembelajaran, ada yang sudah tinggi, ada yang sedang. Makanya itu saya kepingin mengembangkan strategi dan metode pembelajaran agar kalau bisa semua anak di kelas itu kan dengan bakat minatnya masing-masing itu nanti bisa setara, tidak jomplang. Ada yang levelnya 3 tapi ada yang 8 seperti itu. Masih ada di level 3? Ada, karena itu mungkin karena perbedaan karakter gitu. Betul, tapi saya belum
belum begitu bagus ketika melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kan saya anggap siswa itu sama, sebelumnya kan seperti itu ya. Besok saya akan mencoba mengembangkan itu. Baik Bu Suci, tadi kan ada yang masih level 3, bermacam-macam ya Bu. Kedepannya nih Bu, kedepannya Ibu itu ingin siswa Ibu itu ada di level berapa Bu? Semua siswa Ibu yang diharapkan Ibu itu ada di level berapa? Pengennya sih sempurna, tapi yang minimal 9. Oh, minimal 9 Ibu sudah bahagia ya Bu? Saya anggap itu sudah sangat bagus. Amin, semoga dapat tercapai Bu. Amin. Kemudian gini Bu, jadi Ibu menyampaikan ingin di level 9. Apa sih menurut Ibu yang dilakukan untuk mencapai level 9 tersebut? Yang pertama, saya akan memodifikasi modul ajar terlebih dahulu. Karena di modul ajar itu kan acuan kita ya dalam belajar itu di modul ajar. Nah, tentu saja di modul ajar itu strategi dan metode yang tadi akan saya kembangkan. Di situ yang fokus saya yang fokus saya memperbaiki. Betul. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar harus saya jangan sampai salah mengkategorikan anak ini belajar seperti apa sesuai ini Bu. Baik Bu Suci, tadi saya garis bawahi ini Bu yang strategi atau langkah apa sih untuk mencapai di level 9 itu Bu menurut Bu Suci? Di pembelajaran besok saya itu punya rencana gini Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana besok ya. Dalam pembelajaran diferensiasi ini saya tentu akan menambah alat peraga ya, seperti saya PPT tak buat sedemikian semangatnya mungkin. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa sumber video dari internet. Dan selain itu yang paling penting adalah bagaimana saya menerapkan gaya belajar anak sesuai dengan gaya mereka. Kalau yang kinestetik tentunya besok saya rencana ini mereka yang senang gerak gitu saya rencana mereka pembelajarannya besok di proses maupun bentuknya akan berbeda dengan yang lain. Kalau yang kinestetik saya coba prosesnya mereka melalui tetap belajar tapi melalui permainan. Mereka jadi senang. Kemudian produknya juga tak bedakan. Mereka yang lain tak suka, ada yang bikin poster, ada yang bikin mapping map gitu, tapi mereka tak buat bikin video video langsung biar mereka langsung belajar langsung. Dan begitu pun yang audio dan visual, gaya belajar baik produk maupun kontennya itu akan berbeda dengan gaya belajar yang lain. Berarti disesuaikan kebutuhan siswa supaya siswa lebih nyaman ya Bu ya dalam pembelajaran itu. Dan yang paling penting itu kenyamanan ya Bu. Mereka nyaman, senang, insya Allah dengan pelajaran juga senang. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Betul sekali Bu. Kemudian Bu dalam mencapai tujuan pembelajaran itu ya, yang tadi berdiferensiasi yang sangat intinya ingin membuat kenyamanan di dalam kelas. Kapan Bu? Kapan waktunya yang paling tepat untuk Ibu melaksanakan itu? Ya tentunya sesegera mungkin kalau itu jangan ditunda. Oh ya betul sekali Bu, betul sekali ya Bu. Baik Bu Suci. Kemudian tentu untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, Ibu membutuhkan siapa yang akan membantu Ibu? Itu sudah pasti dan tentu ada yang ada teman sejawat, kepala sekolah, karena bagaimanapun kita itu ada di lingkungan belajar, ada komunitas belajar, dan tentunya harus bekerja sama harus belajar bersama. Kadang kita yang dianggap sudah mampu, ternyata teman-teman lebih bisa. Karena kita kan makhluk sosial ya, bagus sekali Bu. Kolaborasi penting sekali. Keren sekali Bu. Terima kasih. Jadi saya penasaran Ibu, kedepannya saya pengen tahu Ibu itu akan bisa merealisasikan rencana Ibu atau tidak. Mudah-mudahan aja. Iya, amin. Saya pasti akan menunggu. Berarti Ibu kerennya jangan sekarang ya, besok kalau sudah. Iya, pokoknya selalu keren ya Bu. Kemudian rencana-rencana Ibu tadi sangat bagus. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga tidak ada halangan. Meskipun ada halangan, Ibu harus tetap semangat, optimis. Siap. Gitu ya Bu ya. Kemudian terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau meminta waktu Ibu. Sama sekali tidak. Saya senang pingin belajar kayak puisi.
sama-sama sudah belajar. sibuk. Nah, mudah-mudahan next time bisa mengikuti jejaknya Bu Kristi. Semoga tercapai begitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pagi ini Bu Suci senang sekali masuk di kelas 11 1. Karena hari ini kalian terlihat lebih baik dari biasanya. Untuk pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Hari ini yang siap memimpin doa siapa? Saya Bu. Oke, silakan Mas Rifai dipimpin untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Sakit sudah dari kapan? Sakitnya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Semuanya baik ya? Semuanya sehat ya? Semuanya bahagia? Sudah siap untuk belajar materi pendidikan agama Islam dan pendidikan? Siap, silakan buku, bolpen yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini semuanya silakan. Oke, untuk penyemangat biar kalian gak ngantuk dan siap untuk berkonsentrasi. Seperti biasa akan melakukan speaking ya. Speaking kali ini agak beda, tapi sudah pernah kita mainkan. Sekali lagi semuanya mudah, hanya butuh konsentrasi. Oke, kita bisa mulai ya? Masih ingat dengan tepuk ya? Masih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 5. Oke, teman-teman. Kita akan belajar terkait dengan materi ini. Materi kita, oke, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar materi menepati janji dan mensyukuri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Suci ingin tahu nih, di sini ada yang pernah berjanji kepada orang lain. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, coba dibaca Mbak Agustina. Menganalisis cara bagaimana seperti janji mensyukuri. Oke, nah yang pertama kalian harus mampu menganalisis tentang bagaimana memenuhi janji dan mensyukuri. Jawaban yang salah, tepuk tangan dong. Nah, tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang apa itu janji, ya, dan bagaimana kita ketika melakukan janji, bagaimana kita tidak boleh untuk selalu mengingkari janji. Nah, untuk itu Bu Suci sedikit memberikan materi yang tentang apa itu janji, bahwa janji adalah apa ya, di situ janji merupakan sesuatu. Perlu dibaca dalil qiyas al-maidah ayat 1 terkait hukum memenuhi janji. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Video film pendek tentang bagaimana bahayanya ketika kita mengingkari janji. Kita saksikan bersama-sama siap? Siap. Baik, dari film yang sudah kalian saksikan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Saya simpulkan dari film yang sudah kalian Dampak dari memenuhi janji itu buat orang yang itu buat janji. Untuk membahas terkait bagaimana kita harus menepati janji, bagaimana akibat dari ketika kita ingkar janji, hari ini Bu Suci akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompoknya berdasarkan sesuai dengan gaya belajar. Oke, yang senangnya lewat nonton YouTube tunjuk tangan. Oke, berarti gaya kalian adalah visual, belajar secara visual. Nanti yang senangnya nonton YouTube silahkan
membuat kelompok sendiri ya. Kalian adalah visual ya. Nanti berkelompok, yang senangnya baca resep punya kelompok sendiri. Yang terakhir, saya senangnya baca ya nggak senang, nonton YouTube ya nggak senang, tapi sebenarnya kalau expert tadi yang senang praktek dengan senang praktek, yang senangnya nonton video dengan nonton video, dan yang senang baca dengan membaca. Oke, siap berkelompok? Siap. Hitungan ketiga, silakan membentuk kelompok masing-masing. 1, 2, 3. Bu Suci, nanti setiap kelompok Bu Suci kasih LKPD. LKPD ini sudah ada ketentuan kalian harus membayar. Untuk itu silakan masing-masing kelompok baik estetik, audio maupun visual dan ke depan untuk mengambil tugasnya. Silakan. Hari ini yang main pertama siapa? Saya. Oke, silakan. Aku buat orang yang ikat janji. Maksudnya sudah dihasilkan semuanya? Sudah. Oke, baik. Sekarang waktunya kita presentasi dimulai dari yang terpilih ini. Yang presentasi kita tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok audio. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Baik, poster dari kelompok kita ini tentang manfaat memenuhi janji. Oke, bagus sekali ini tadi hasil poster dari kelompok audio. Ini akan dipresentasikan peta konsep terkait materi yang sudah diberikan di LKPD tadi. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk peta konsep yang akan dibacakan oleh saudara. Memenuhi janji, pengertian janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Oke, menyatakan kesediaan berbuat sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berupa video. I think it's very vital to back around that's right on top of Oke, baik dari hasil kelompok yang sudah presentasi, baik video maupun poster maupun tadi ada yang peta konsep, mari bersama-sama kita ambil kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, mungkin dari kelompok visual, apa yang bisa kalian dapat hari ini? Kemudian dari janji, apa itu janji? Janji adalah ucapan seseorang. Audio, dapat apa hari ini? Manfaat memenuhi janji. Oke. Mendapatkan perhatian seperti Yang kedua, manfaat memenuhi janji. Yang ketiga, manfaat memenuhi janji. Oke. Pembelajaran di hari ini Bu Suci mau tes dulu. Oke. Satu tes kita pakai warning. Oke. Nanti yang teracak dia yang harus menjawab pertanyaan. Siap? Siap ya? Oke. Oke, bagus. Satu, pertanyaannya adalah apa akibatnya ketika kita ikat terhadap janji kita? Dijauhi teman dan masyarakat sekitar. Oke. Baik, sebagai refleksi pembelajaran kita sebelum kita tutup, kira-kira hari ini apakah pembelajaran ini menyenangkan buat kalian? Apakah sesuai dengan gaya belajar kalian? Berarti ini nggak ada yang audio sudah nyaman dengan belajar seperti ini ya? Yang estetik ya? Oke, cukup hari ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, hari ini kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama lagi dalam kegiatan pasca observasi. Masih bersama saya Bu Syairah Haryani dari SMA Ma'rifatul Sintang CGP Angkatan 9. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu Suci Munadiah, rekan saya yang telah saya observasi. Kemudian Bapak Suminta sudah berkenan hadir, pengajar praktek saya. Kemudian Assalamualaikum Bu Suci. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, mudah-mudahan sebaliknya juga dengan Ibu Suci. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu. Baik Ibu, dalam kegiatan pasca ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu. Silakan. Dengan tujuan, tentunya pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mengevaluasi ya Bu. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di dalam kelas Bu? Perasaan saya luar biasa, di coaching sama Bu CGP. Awalnya seperti biasa karena sekalipun sering ngajar, tapi ketika ada yang mendampingi, ada yang observasi, rasanya itu beda. Awalnya deg-degan, grogi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Bu Suci, bolehkah ceritakan kembali area pengembangan dari observasi di dalam kelas yang Ibu laksanakan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu laksanakan? Sedikit ceritanya Bapak Iya Bu, silakan. Awal langkah yang saya lakukan itu awal intinya saya adalah membuat modul ajar, di mana di modul ajar itu saya fokuskan ke strategi dan metode pembelajaran yang tidak lain. Strategi dan metode pembelajaran itu nanti hasilnya adalah untuk ke pengembangan kompetensi, pengetahuan dan sikap serta sosial. Seperti itu. Tadi area pengembangannya pengetahuan, keterampilan, sikap, sosial itu komplit sekali Bu, dan luar biasa hebat ya, sudah menerapkan berbagai area pengembangan. Kemudian Bu, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah belum Bu? Sekali lagi tidak ada yang sempurna ya. Sebenarnya menurut saya sudah berjalan baik, tapi masih banyak sekali yang harus kekurangan dan yang harus diperbaiki seperti itu. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan sudah baik, manusia tidak ada yang sempurna, betul sekali, saya pun seperti itu Bu. Kemudian saya ingin tahu nih kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu laksanakan pada saat observasi di dalam kelas. Terima kasih. Kendalanya itu kendala yang klasikal, berjalan dari dulu dan tetap kemarin pas observasi juga masih berjalan lagi. Itu berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan keaktifan anak. Kemudian kekompakan anak ketika melaksanakan kegiatan kelompok seperti itu. Kurang ya Bu ya. Karena perbedaan karakter atau yang pertama untuk yang keaktifan itu kan kita kemarin mencoba ini ya, pembelajaran berdifferensiasi dan kita Ibu juga tahu belum mampu guru TK-nya juga belum. Kemudian untuk memanggil psikolog untuk memetakan gaya belajar anak juga belum mampu. Maka kemarin saya untuk pembelajaran berdifferensi dari ranah yang kognitif, bukan, maksudnya gaya belajar anak yang kinestetik itu saya menggunakan cara yang masih sangat sederhana. Mungkin dari cara itu ada ketidaktepatan yang harusnya anak itu gaya belajar kinestetik jadi masuk visual, sehingga di situ anak jadi mungkin ada belum tepat ada yang masih kurang nyaman, tapi ada yang kelihatan nyaman sekali. Kemudian itu yang salah satu menjadi penyebab kenapa anak itu ada yang tidak seperti itu. Oh ya, baik, itu ya Bu, salah satu kendala penyebabnya ya Bu ya. Kemudian tentu Ibu punya rencana nih Bu depannya. Rencana apa sih atau strategi apa yang akan Bu Suci lakukan? Rencana yang paling awal tentu tidak lain adalah evaluasi kembali dari modul ajar, diperbaiki kembali, kemudian pemetaan gaya belajar juga dievaluasi kembali. Anak-anak tak tanya lagi semuanya mereka apa itu
Kemudian yang lain itu terkait meja pembelajaran juga masih sedikit, nggak sedikit lihat, masih banyak kekurangan yang perlu dikembangkan seperti itu. Luar biasa ya strateginya, rencananya itu banyak. Mudah-mudahan rencana atau strategi dari Bu Suci dapat terrealisasikan dengan baik, dengan penuh semangat sehingga bisa sukses ya Bu. Kemudian saya tunggu nih Bu cerita selanjutnya, pastinya akan lebih baik, akan lebih sukses, dan tentunya ini Bu tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang membuat siswa itu merasa apa Bu? Nyaman ya Bu ya, nyaman untuk siswa, nyaman untuk kita ya Bu ya. Hebat sekali Bu Suci. Kemudian kapan Ibu Suci dari strategi rencana Ibu yang sebegitu hebatnya akan dilaksanakan? Tentunya secepatnya. Secepatnya, iya. Secepatnya tentu ada waktu yang real ya Bu. Karena ini di semester 2 waktu sudah selesai, anak-anak pembelajaran selesai, insya Allah di awal pembelajaran semester 2 langsung eksekusi lagi. Wah, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang benar-benar tidak hanya menjawab gitu ya Bu, tapi memang real gitu ya. Karena kan waktu di semester 1 juga sudah selesai ya Bu ya. Harusnya kalau masih Janet sebenarnya mau langsung Bu. Iya Bu, karena waktunya itu ya Bu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang luar biasa, yang sangat mungkin menginspirasi untuk guru-guru yang lain. Tetap semangat, tetap optimis, menjadi guru yang bisa memimpin di dalam sebuah pembelajaran. Saya seperti ini juga belajar. Iya, mari kita sama-sama belajar ya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya Bapak Suminta, saya minta bersedia untuk memberikan umpan balik dan tanggapan. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Susi dan Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci sudah menjadi partnernya dari Mbak Susi untuk praktik coaching itu. Dan terima kasih luar biasa. Mbak Suci sudah dengan enjoy cerita apa yang panjangnya gitu kan. Jadi sudah enjoy berarti kan sudah nyaman. Sehingga Mbak Suci sudah membuat suasana itu lebih nyaman. Karena sudah proses coaching sebenarnya memang kenyamanan yang diperlukan. Sehingga dari coachingnya bisa leluasa, fokus dah itu. Satu hal mungkin yang menjadi masukan buat Mbak Suci. Beberapa pertanyaan sudah dilontarkan, ya, digali betul. Nah, hanya mungkin sedikit saja hindari untuk pilihan. Jadi biarkan coaching dengan leluasa menyampaikan. Jadi kalau ada pilihan silakan diarahkan ya, diarahkan. Jadi hindari itu. Tapi hari itu nggak begitu urgent. Kita hindari kan sehingga coachingnya kan tidak terpikir iya sini deh. Jadi kalau misalkan maka akan dengan leluasa mengungkapkan apa yang memang dialami dan mungkin apa yang memang di dalam dirinya yang belum maksimal. Kita baca. Ya, terima kasih Bapak atas umpan balik dan tanggapannya yang sangat bermanfaat untuk saya dan Bu Suci tentunya. Tetap semangat pokoknya. Siap Pak, siap. Terus berpraktek seperti itu. Siap, terima kasih. Kita akan lihat gitu. Dan terima kasih. Rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai kami laksanakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bu Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.